Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir ke majelis ini dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab tawadhu lil mu'minin, bersikap tawadhu kepada orang-orang beriman. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas satu dalil dari surah Asy-Syu'ara ayat 215. Sekarang kita akan memasuki dalil yang kedua. Seperti biasa Al-Imam An-Nawawi ketika beliau membahas setiap bab pasti diawali oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dikutip dari Al-Qur'an ya. Maka dalam bab ini pun demikian. Jadi beliau mengutip beberapa ayat Al-Qur'an. Ada sekitar 5 ayat Al-Qur'an yang beliau jadikan dalil untuk menjelaskan tentang tawadhu terhadap orang-orang beriman. Baik, dalil yang kedua, Bapak Ibu, beliau mengutip dari surah Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian, keluar dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Maka Allah pasti akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian murtad itu sama sekali tidak akan merugikan Allah. Justru Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yang bersikap lemah lembut kepada orang-orang beriman dan bersikap keras atau tegas kepada orang-orang kafir. Surah Al-Maidah ayat 54. Nah, kalau kita baca lanjutannya ya. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka karena tujuannya Allah tidak takut dicela oleh orang-orang yang suka mencela. Zalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Itulah dia karunia dari Allah. Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas. Apanya? Karunianya. Alim, Allah maha mengetahui siapa yang berhak diberikan karunia oleh Allah Ta'ala, dan Allah maha tahu siapa orang yang tidak berhak untuk diberi karunia. Demikian penjelasan dalam tafsir Al-Mukhtasar ya, terkait tafsir ringkas dari surah Al-Maidah ayat 54 ini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa sikap tawadhu
atau sikap berlemah lembut kepada orang mukmin ini adalah ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ciri-ciri walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawadu itu dengan demikian merupakan salah satu sifat wali. Sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu bahwa wali itu ya adalah orang-orang khusus yang mereka mendapatkan karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti disebutkan dalam hadis qudsi, ya, wali Allah itu orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang dipardukan oleh Allah kepada mereka, dan mereka terus-menerus mendekatkan dirinya kepada Allah taala dengan yang sunnah-sunnah bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia, kata Allah. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintai dia, apa kata Allah? Fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Maka aku akan menjadi telinganya yang dengan akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar, akan menjadi matanya dengan itu dia melihat, akan menjadi kedua tangannya dengan itu dia memegang, dan akan menjadi kedua kakinya yang dengan itu dia berjalan. Maksudnya wali Allah itu adalah satu orang yang dicintai oleh Allah. Barang siapa yang memusuhinya, maka Allah akan memusuhi orang itu, orang yang memusuhi wali Allah. Dan telinganya, pandangannya, kedua tangannya, kedua kakinya itu dikendalikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya selalu baik, mendengarkan yang baik-baik, melihat yang baik-baik, memegang yang baik-baik, berjalan ke tempat yang baik-baik. Dituntun oleh Allah, itulah wali. Keutamaannya. Wa idza sa'alani, kalau dia meminta kepadaku, la'utiyannahu, aku pasti kasih. Pasti Allah kasih itu. Minta apa saja wali Allah itu Allah akan kasih. Wa idza sta'adani, dan kalau dia memohon perlindungan kepadaku, fa'uizannahu, aku pasti akan lindungi dia. Demikian kata Allah dalam hadis qudsi ya, yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Nah itu, jadi kalau kita kembali kepada surah Al-Maidah ayat 54, sikap tawadhu, berlemah lembut kepada orang mukmin itu adalah sifat wali, ya, walinya Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang dicintai oleh Allah taala, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang katanya wali atau dia ngaku wali, kalau ngaku wali nggak mungkin wali. Seorang wali nggak mungkin ngaku wali kecuali wali murid. Nah itu. Kalau wali murid ngaku ya itu, memang harus ngaku gitu. Ya, kalau wali Allah nggak mungkin ada orang ngaku. Ya, itu. Orang yang akan maju, oh dia itu walinya Allah. Nah, maka kalau ada orang katanya itu wali, ya, walinya Allah Subhanahu wa taala, maka lihat saja terhadap orang mukmin, dia sombong enggak orang itu? Dia sombong. Nah, dia bukan wali. Sombong terhadap orang mukmin, ya kasar terhadap orang mukmin, berbaik-baik dengan orang kafir, kok disebut wali? Lah, enggak mungkin. Ya, wali itu pasti tawadu kepada orang mukmin, bersikap lemah lembut kepada orang mukmin, tegas keras terhadap orang kafir. Itu kalau kita merujuk kepada surah Al-Maidah ayat 54. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Dalil yang ketiga, Al-Imam An-Nawawi mengutip surah Al-Hujurat ayat 13. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu
inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba, dan aku jadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabaila lita'arufu, dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Apa kaitan ayat ini dengan bab tawadhu? Dengan bab tawadhu. Pertama, dalam ayat 13 surah Al-Hujurat, Allah menerangkan bahwasanya semua manusia itu sama, diciptakan dari satu unsur yang sama. Itu awalnya Allah ciptakan Adam, kemudian Hawa. Dari Adam Hawa itulah kemudian lahir generasi berikutnya menjadi nanti berbangsa-bangsa, bersuku-suku dari Adam dan Hawa. Jadi semua manusia dalam kemuliaan, kalau dilihat dari sisi asal usulnya itu sama. Fajami'un nasi fi syarafi binisbati tiniyati ila Adam wa Hawa sawa. Semua orang dalam kemuliaan dilihat dari sisi asal usulnya, dari tanah itu kembali kepada Adam dan Hawa sama. Oleh karena itu jangan sombong. Apapun jabatan kita, seberapapun masyhur atau populernya kita, itu sama. Orang yang masyhur tidak lebih baik daripada yang tidak masyhur. Orang yang populer tidak lebih baik daripada yang tidak populer. Orang yang jabatannya saat ini tinggi itu tidak lebih baik daripada orang yang tidak punya jabatan di sisi Allah. Di sisi Allah. Nah, orang yang baik di sisi Allah itu adalah orang yang taat sama Allah, orang yang ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin mulia di sisi Allah, udah taati Allah, ikuti Rasul. Gitu. Jabatan kita, kedudukan kita, popularitas kita itu sama sekali tidak menambah kemuliaan kita di sisi Allah Ta'ala. Tidak. Yang menambah kita mulia di sisi Allah adalah taatnya kita, ittiba'nya kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang jabatan nggak punya, di kampung bukan siapa-siapa, tapi taatnya mantap. Ittiba'nya kepada Rasul kuat, itulah orang yang mulia sesungguhnya. Maka Allah bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Itu bisa dilihat. Bahkan seandainya ada orang kakeknya dulu mungkin orang penting, dulu mungkin presiden, dulu mungkin kakeknya atau bapaknya, itu pun tidak akan menambah kemuliaan dia. Dia bangga dengan orang tuanya yang dulu presiden. Ada nggak orang yang bangga karena dulu orang tuanya presiden? Ada ya? Ada ya. Nah, itu sama sekali nggak menambah kemuliaan buat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada. Ya. Itu nasab dia, hasab dia. Kalau hasab itu kalau nasab itu keturunan ya, asal usul dia. Kalau hasab itu kehormatan yang dimiliki oleh orang tuanya dulu. Itu hasab. Kalau nasab itu keturunan, asal usul dia. Hasab dan nasab sering orang menyamakan, tapi sebenarnya beda ya. Li hasabiha, li nasabiha itu lain. Nasab itu
Asal usul seseorang itu bisa baik, bisa buruk. Ya kan? Ada orang yang dia nasabnya kepada orang-orang yang mungkin dulunya itu jelek gitu. Perilakunya buruk, tukang minum khamr, penjudi dan seterusnya. Dan itu tidak bisa diingkari. Ya. Kalau ada orang tuanya dulu seperti itu, kakek moyangnya dulu seperti itu nasab ya. Hasab itu adalah orang tua kita atau kakek kita ya, yang ketika masih hidup mereka dulu orang-orang baik, orang-orang mulia, tokoh itu. Nah itu ya, itu hasab, ketokohan orang tua kita atau kakek kita, nenek moyang kita, itu hasab. Kalau nasab itu ya, tapi memang erat kaitannya antara hasab dengan nasab. Kalau hasab pasti punya nasab, ada kaitan nasab. Tapi orang yang bernasab kepada seseorang belum tentu nasabnya dia punya hasab. Bisa dipahami ya? Belum tentu punya hasab. Tapi orang tua kita, kakek kita yang punya hasab pasti ada nasab dengan kita. Tapi orang yang kita bernasab kepada mereka belum tentu punya hasab. Itu. Maka dalam hadis itu ya, li hasabiha, itu maksudnya kehormatan, kemuliaan keturunannya, asal usulnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, seandainya pun ya kita punya nasab yang baik, punya hasab yang baik, itu pun tidak akan berpengaruh, tidak akan mempengaruhi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah gara-gara orang tua kita menteri, presiden, kiai, lalu otomatis kita menjadi baik? La, tidak. Otomatis kita menjadi mulia di sisi Allah? Tidak. Karena dalam hadis mengatakan, ya, hadis rawahu Abu Daud wa Darimi wa Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Itu kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang amalnya kurang, abta'a, yang dimaksud abta'a bihi amalu itu orang yang amalnya kurang, mangkana amaluhu naqisan lam yulhiqhu nasabuhu bimartabati ashabil a'mal. Tidak, orang dia punya keturunan yang bagus, orang tua yang terhormat, mulia, itu nggak bisa dia ya mengejar kemuliaan orang-orang yang punya amal soleh. Itu nggak bisa. Misalnya ada si A ini punya nasab bagus, orang tuanya dulu orang-orang terhormat. Sementara si B ini nasabnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin ya tidak dianggap gitu, di masyarakat pun tidak dianggap. Ada dan tidak adanya orang nggak peduli gitu. Wujuduhu ka'adamihi, adanya dia seperti tidak adanya gitu. Artinya nggak ada nilainya di masyarakat orang biasa. Si B ini, bapaknya, kakeknya seperti itu. Tapi dia amalnya luar biasa, ketaatannya luar biasa, ittiba'nya kepada sunnah Rasul luar biasa. Ini dia orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Sementara si A nasabnya bagus, enggak beramal, enggak taat sama Allah, jauh dari sunnah, ya enggak bisa ngejar, walaupun dia punya nasab bagus. Itu. Maka kata Rasul apa tadi? Man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Gak bisa ngejar. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Oleh karena itu ya jangan sombong ya, dengan orang tua kita yang mulia, yang terhormat, yang punya jabatan, itu nggak ada pengaruhnya gitu. Maka dengan demikian tawadu ya, rendah hatilah di hadapan makhluk Allah yang lain, terutama di hadapan orang-orang beriman. Berlomba-lombalah dalam ketakwaan, karena itulah ya, orang yang paling baik takwanya, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu dalil yang
ketiga. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, Al-Imam An-Nawawi mengutip surah An-Najm ayat 32 ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi jangan merasa suci, jangan merasa hebat. Jadi fala tuzakku anfusakum ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jangan sampai ada orang dia memuji-muji dirinya, menghebat-hebatkan dirinya ya di hadapan orang lain gitu ya. Lalu dia menganggap dirinya orang yang lebih suci dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, ya lebih mulia daripada orang lain. Dia puji dirinya. Itu dilarang. Ya. Allah melarang kita jangan sampai memuji diri kita sendiri, menganggap diri kita sendiri ini lebih hebat dari orang lain, lebih suci daripada orang lain. Maka Allah bilang, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian anggap suci diri kalian. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Karena Allah tahu siapa di antara kita yang paling takwa. Cirinya jelas tentu saja. Ya, orang takwa itu orang yang mentaati seluruh perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang mustahab, menjauhi seluruh larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Itu imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Demikian kata para ulama. Nah, itu orang takwa cirinya. Maka jangan kita menganggap diri kita ini hebat, menganggap diri kita ini paling baik ya di antara orang-orang yang lain. Begitu juga kita nggak boleh tuh menamakan diri kita dengan nama yang mengandung arti bahwa kita ini paling baik, kita ini paling utama gitu ya. Atau kalau di dalam pembahasan kitab Tauhid yang kita udah bahas ya pada pertemuan di hari Senin kemarin itu, ada orang memberi gelar dirinya Qadil Qudot gitu ya misalnya, Sahanu Syahid gitu ya, hakimnya para hakim gitu ya. Itu atau memberi nama dengan nama misalnya kalau di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu dulu ada seorang anak diberi nama ya, Birroh ya, Birroh itu orang yang paling baik ya, dari kata albir. Lalu faqalat li Zainab bintu Abi Salamah, berkata kepadaku, kata Muhammad bin Amr bin Atha ya. Jadi dia punya anak dikasih namanya Birroh. Lalu Zainab bintu Abi Salamah bilang kepada Muhammad bin Amr bin Atha ini. Apa kata Zainab? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an hadzal ism. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ya, menamai anak dengan nama ini, yaitu Birroh tadi. Dulu aku juga, kata Zainab bintu Abi Salamah ya, diberi nama Birroh juga dulu. Tetapi faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la tuzakku anfusakum. Jangan kalian anggap ya, suci diri kalian ya, atau kalau dalam bahasa kita paling baik ya, jangan kalian anggap diri kalian paling baik. Allahu a'lamu bi ahlil bir, karena Allah lebih tahu siapa orang yang baik minkum dari kalian. Faqalu, lalu keluarga dari Zainab bintu Abi Salamah bertanya kepada Rasul, faqalu bima nusammiha, kalau nggak boleh dikasih nama Birroh, lalu kami kasih nama apa dong? Kata Nabi apa? Qal sammuha Zainab, kamu kasih nama aja Zainab, jangan dikasih nama Birroh, karena itu mengandung ya, pujian terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu jadi memberi nama itu juga ada batasan-batasannya. Jadi jangan memberi nama seakan-akan anak ini paling baik ya.
afdalul fadail misalnya ya. Orang yang paling utama itu nggak boleh juga. Nah, ini karena itu termasuk tazkiyah, maksudnya menganggap dirinya suci, paling suci itu ya. Karena tazkiyatun nafas itu ada dua, ada yang bagus, ada yang buruk ya. Tazkiyatun nafas itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau tazkiyatun nafas dalam arti kita berusaha mensucikan hati kita dari kotoran-kotoran, kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, ya, itu bagus dan memang harus dilakukan. Jadi kita harus bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang jelek itu. Itu namanya dalam bahasa Arab disebut tazkiyatun nafas. Maka dalam surah Asy-Syams itu ada ya. Gimana tuh ayatnya? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang telah mensucikan jiwanya. Itu tazkiyatun nafas. Itu bagus. Tapi ada yang mazmum, tercela, yaitu orang yang memuji-muji dirinya sendiri gitu. Maka dalam Al-Qur'an tadi wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa menganggap diri kalian suci. Nah, ini maka ada dua makna tadi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dan harus sekalian ya, memuji saya tadi salah lihat ya. Ini udah jam 18.45. Orang yang lewat. Saya kira ini dulu, nanti insya Allah kita lanjut. Kemudian saya kembalikan ke orang. Baik, sekalian langsung saja kita tanya jawab untuk dua pertanyaan langsung. Tapi kami mohon Ustaz bisa membatasi sampai pukul 16.55 untuk diakhiri. Kami silakan. Ada yang mau bertanya pada itu? Baik, satu tentang sikap tawadhu di sini diartikan dengan merendahkan diri. Apa berkaitannya dengan sikap rendah diri atau tidak percaya diri? Berarti sikap tawadhu itu tidak boleh kita terapkan pada orang kafir. Tidak bisa. Karena kadang-kadang orang kafir itu yang memiliki kedudukan tinggi, ini kita jadi rendah diri dia. Ya. Yang aku katakan apa? Sikap tawadhu yang di sini berarti merendahkan diri, maka bedanya dengan sikap rendah diri yang membuat kita minder atau tidak percaya diri. Bedanya apa? Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih kalau sudah rendah diri. Dua artinya ada yang mau tanya ini? Ada yang mau tanya? Atau silakan tanya? Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, ketika kita memberi nama anak dan langit misalnya seperti matahari itu kan bahasa Jawanya Baskoro, nama Baskoro, Kartikoy, dan ini kita apakah itu juga termasuk pembangunan? Baskoro, contohnya Baskoro. Termasuk yang dilarang ketika itu ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu. Yang pertama Pak Bujito ya. Tawadhu itu rendah diri atau rendah hati? Nah, sebenarnya lebih pas. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Tapi kalau rendah diri, minder ya, kalau dia percaya diri. Beda dengan orang yang rendah hati, ya nggak minder, tapi ya tawadhu. Kayak kata Allah, tawadhu kan nadri ala safahatil
bahwa wadi'un, itu kata Allah. Tawakallah kamu seperti bintang. Artinya bintang. Ya. Tawakallah kamu seperti bintang karena jadi atas hakimah di atas permukaan air. Bapak Ibu, kalau kita lihat kalau ada bintang, cuman kita lihatnya di permukaan air. Bintang itu ada di mana? Bintang ada di mana? Di atas. Dia di air, bintang ada di mana? Di atas. Di atas. Kita lihat bintang di permukaan air, ada di mana bintang? Di bawah. Nah itu, kalau itu seperti bintang yang kalau kita lihat di atas permukaan air, maka seakan-akan bintang itu ada di bawah. Padahal Allah pada hakikatnya bintang itu ada di atas. Orang lihat kita rendah, tidak masalah. Kita dianggap rendah oleh orang, tidak masalah. Karena yang tahu kita tinggi atau rendah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar kita sama ini Allah sudah. Walaupun orang tahu kita orang mereka bintang, bukan siapa-siapa masalah. Karena ya seperti itulah memang bintang yang bisa berperan di atas permukaan air. Kelihatannya sudah pada atasnya jadi itu rendah hati ya, bukan rendah diri. Walaupun kebukuan kata Bapak, jangan seperti bukuan buat asap yang kemudian sini naik tinggi ke atas sendiri. Di dalam itu ada mereka, iya kan? Asap pasti cari jalan ke atas. Bahwa wadir tapi sesungguhnya asap itu ya tidak tinggi amat, rendah. Karena dia asapnya asap itu kamu tidak beda. Nah ini kalau bisa lihat kita tahu jadi itu gambaran bagikan di tengah yang kelihatannya rendah dilihat di permukaan air padahal asalnya jadi. Nah jadi tawakal itu rendah hati bukan rendah diri. Maka beda. Apa bedanya? Kalau itu rendah hati, kalau rendah diri itu mazmum. Rendah diri itu mazmum tercela. Apa contoh saya merendahkan diri? Ngemis-ngemis sama orang. Jadi nah, karena dia kuat, tapi dia ngemis-ngemis itu merendahkan diri itu. Itu mazmum. Tapi kalau merendahkan hati itu mampu karena tawaf. Jadi itu udah kalau ya. Tawaf itu rendah, tapi merendah diri sebenarnya. Ya, ada yang tahu. Baik. Terus ada pertanyaan dari kita nih. Bapak sekalian, memberi nama dengan nama Baskoro artinya matahari atau Kartika artinya bintang benar. Itu apakah termasuk meninggikan diri seperti kata Biro tadi? Biro itu orang yang paling baik. Nah itu beda, tidak sama Bu. Bapak sekalian, tidak sama. Jadi boleh. Saya kasih nama saya matahari atau dalam bahasa Jawa Baskoro tadi ya. Kenapa dikasih nama itu? Ya biar dia punya cita-cita tinggi. Nah itu bagi matahari bisa biar bisa menyinari lingkungannya, masyarakatnya, bangsanya, sebagaimana matahari menyinari dunia. Itu yang kita harapkan dari anak yang kita beri nama dengan nama Baskoro. Kita beri nama Kartika biar dia ya seperti bulan, kita seperti bintang, Kartika bintang indah dilihat di malam hari. Siapapun yang ketemu dia orang senang. Bagikan orang melihat bintang dan itu kan doa harapan, itu tidak ada masalah. Tidak termasuk yang dilarang seperti ilmu tadi. Itu Allah SWT. Jadi itu yang kami pahami terkait dengan nama Baskoro dan Kartika. Allah SWT. Baik Bapak Ibu dan sekalian, alhamdulillah ini saja yang bisa bahas. Insyaallah nanti kita ketemu lagi. Insyaallah kita berjumpa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita itu nanti oleh Bapak saya akhiri. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.